Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan mendengarkan bagian kelima pokok-pokok isi dari surah Al-Qalam, yaitu kecaman-kecaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang ingkar dan azab yang akan menimpa mereka, yang terdapat pada surah Al-Qalam dari ayat 42 sampai 47. Pada video pertama sudah dijelaskan pokok-pokok isinya, yaitu ada 6 hal. Baik, langsung saja kita dengarkan. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Yakni di hari kiamat nanti berikut segala sesuatu yang terjadi di dalamnya berupa huru-hara, keguncangan, malapetaka, ujian, dan peristiwa-peristiwa yang besar lagi dahsyat. Dari riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, kelak di hari kiamat Tuhan menyingkapkan betis atau sebagian kekuasaannya, maka bersujudlah kepadanya semua orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan tertinggallah orang yang dahulunya ketika di dunia sujud karena ria dan pamer, maka ia berupaya untuk melakukan sujud tetapi punggungnya kembali berbalik menjadi tegak atau tidak dapat sujud. khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Pandangan mereka tertunduk ke bawah diliputi kehinaan, dan sungguh dahulu di dunia mereka telah diseru untuk bersujud pada waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukannya. Yakni di negeri akhirat nanti disebabkan dosa-dosa mereka dan kesombongan mereka ketika di dunia, maka mereka dihukum dengan kebalikan dari apa yang pernah mereka perbuat. Ketika mereka diseru untuk bersujud di dunia, mereka menolaknya, padahal keadaan mereka sedang sehat dan sejahtera. Maka demikianlah mereka diazab dengan tidak mempunyai kemampuan untuk bersujud di hari kemudian, yaitu bila mana Tuhan yang maha mulia lagi maha agung menampakkan dirinya dan orang-orang mukmin semua bersujud kepadanya, maka tiada seorang pun dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang mampu melakukan sujud kepadanya. Bahkan punggung mereka kembali tegak tiap kali seseorang dari mereka mencoba untuk sujud. Punggungnya mental kembali ke arah kebalikan sujud, seperti keadaan mereka ketika di dunia, maka berbeda dengan keadaan kaum mukmin. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Maka serahkanlah kepadaku urusannya dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini atau Al-Quran. Kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui. Pada kalimat maka serahkanlah kepadaku urusannya dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, maksudnya Al-Quran. Kalimat ini mengandung ancaman keras, yakni biarkanlah aku dan dia. Aku lebih mengetahui bagaimana memperlakukannya. Aku akan memberi segala apa yang diinginkannya dan kubiarkan dia dalam kesesatannya. Aku beri tangguh dia, kemudian aku hukum dia dengan hukuman dari Tuhan yang maha perkasa lagi maha kuasa. Karena itulah disebutkan dalam firman berikutnya, kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui. Yakni sedangkan mereka tidak merasakan hal itu, bahkan mereka mengira bahwa hal itu sebagai penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Padahal kenyataannya kebalikannya, yaitu penghinaan. Hal ini semakna dengan surah Al-Mu'minun ayat 55 dan 56 dan surah Al-An'am ayat 44. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka, sungguh rencanaku sangat teguh.
Artinya, aku tangguhkan mereka dan aku akhirkan azab mereka serta aku berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Yang demikian itu termasuk rencanaku terhadap mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar memberi tangguh kepada orang yang zalim hingga manakala dia mengazabnya, maka ia tidak dapat luput dari siksanya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Hud ayat 102, dan begitulah siksa Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksanya sangat pedih, sangat berat. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Am 'indahumul ghaib fahum yaktubun. Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya? Yakni sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyeru mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa upah yang diterima dari mereka, bahkan hanya mengharapkan pahala hal itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi merekalah yang mendustakan apa yang engkau sampaikan kepada mereka disebabkan kebodohan, kekufuran, dan keingkaran mereka. Sadaqallahul azim. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan hingga selesai. Bersambung ke hal yang ke-6 ayat 48-52. Al-Quran adalah peringatan bagi seluruh umat.